UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Khairul Umam SIP MAG CHRA, beserta para tamu undangan dan para relawan pajak. Marilah kita awali acara pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kholisatul Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند حساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kholisatul Amalia telah membacakan doa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Khairul Umam SIP MAG CHRA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah hari libur, Profesor Dr. Haji Ahmad Alimuddin. Yang saya hormati, di sini juga hadir Wakil Dekan 3, Pak Dr. Muhammad Judin. Lalu ada Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Zulkiyah, dan ada juga perwakilan dari BJP yang hadir, namun mungkin tidak on-cam ya. Yang saya banggakan teman-teman Tech Center yang akan dilantik, sekaligus para relawan pajak yang sudah hadir di pagi ini. Seyogianya memang kegiatan pelantikan ini harusnya dilaksanakan offline,
atau blended di kampus. Namun karena edaran dari rektor yang mendadak di hari Jumat kemarin, kita hanya bisa melakukan pelantikan ini secara online. Tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman Tech Center yang insya Allah kalau program-programnya saya yakin 2022 ini akan lebih baik dibanding 2020 kemarin. 2021 kemarin kita mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama inklusi pajak. Terima kasih Bu Fitri dan kawan-kawan. Yang kedua kita secara mengejutkan menjadi Tech Center terbaik ketiga di Indonesia dari 250 lebihan ya Tech Center di Indonesia. Dan itu sebetulnya memang melalui supervisi dan melalui visitasi online ya pada saat itu. Jadi Tech Center kita itu alhamdulillah sudah mulai meningkat dari segi kinerjanya, dan sebetulnya memang yayasan yang beberapa kali menelepon Tech Center untuk melakukan advokasi ya tentang bagaimana melakukan advokasi untuk mengisi SPT baik itu badan, baik itu yayasan dan yang lain-lain. Namun tentunya kita perlu upgrade lagi nih teman-teman pengurus. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang datang ke kita tapi kita merasa belum siap. Jadi kita baru hanya bisa mengadvokasi yang personal atau yang individu. Tapi tahun kemarin kita sudah mengeluarkan kurang lebih 20 teman-teman baik itu pengurus ya ataupun yang lainnya yang sudah tersertifikasi brevet AB. Mudah-mudahan nanti tahun ini juga mulai ada brevet AB lagi. Bahkan kemarin Pak Dekan di 2 kabupaten Majalengka dan Subang itu perkumpulan BUMD-nya sudah siap melakukan pelatihan brevet ya di UIN secara online. Jadi sudah ada pekerjaan menunggu di bulan Maret nanti kayak gitu untuk Tech Center ini. Mangga itu mah silahkan, dan tahun pertama betul-betul kami advokasi dari tim jurusan, baik itu dari pembina ataupun dari Burahayu sebagai pembina juga. Tapi untuk tahun selanjutnya, saya pikir Bu Fitri dan teman-teman sudah mulai dewasa dan sudah mulai bisa bekerja sendiri. Jadi kita hanya mengawasi saja. Sekali lagi kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik termasuk UIN, terima kasih sudah memberikan berbagai support kepada Tech Center kita. Dan teman-teman pengurus jangan lupa tetap semangat meskipun sekarang kita masih online atau mungkin nanti ke depan kita blended, tapi tetap silaturahmi kita tetap jaga. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Umam SIPMAG CHRA yang telah memberikan sambutan. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, akan ada sambutan yang disampaikan oleh Recording in progress. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat para wakil dekan. Saya hormati juga Ketua Jurusan AP,
Saya hormati para pengurus Tech Center APUIN Sunan Jati Bandung, juga para relawan pajak. Tak lupa juga yang saya hormati perwakilan dari DJP Kanwil Jawa Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara pelantikan yang betul kata Pak Kajur tadi yogyanya dilakukan secara blended offline dan online, tapi karena mendadak di hari Jumat sore kita mendapatkan edaran karena terkait dengan adanya beberapa kasus positif COVID di kampus kita sehingga perlu dekontaminasi dengan cara disemprot ya, hingga kita beberapa hari ini work from home. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DJP Kanwil Jawa Barat atas kerjasamanya dan mudah-mudahan kerjasama ini terus dijalin. Terima kasih juga kepada para pengurus lama ya Tech Center ini yang kepengurusannya berakhir, dan tentu saya mengucapkan selamat kepada para pengurus baru yang insya Allah akan kita lantik pada pagi hari ini. Tech Center tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Jurusan, meskipun usianya masih seumur jagung, tetapi kita sudah mendapatkan beberapa prestasi. Itu perlu kita apresiasi, saya kira alhamdulillah meskipun usianya masih sangat-sangat muda, tetapi sudah menunjukkan beberapa prestasi. Karenanya saya ingin memberikan amanat bahwa tolong ini terus dijaga, terus ditingkatkan program dan kegiatan-kegiatan pendampingan, pelatihan pajak, brevet pajak dengan peserta mungkin yang lebih luas ya, tidak hanya di tempat lain, di lebih luas. Maaf, ada suara saya masih kedengaran? Halo? Terdengar Pak. Oke, ya. Ini kalau weekend internet di rumah biasanya agak kurang bagus. Nah, jadi saya ingin mengingatkan bahwa silakan program brevet pajak A dan B tadi dilanjutkan kembali dengan peserta yang lebih luas. Kemudian tentu Tech Center ini juga harus merespon isu-isu perpajakan ya, isu-isu perpajakan. Di antaranya misalkan dalam isu perpajakan itu adalah minimnya partisipasi publik dalam pembayaran pajak. Begitu juga ada isu-isu terkait dengan hukum pajak, ini kan masih multi interpretasi ya, bagaimana menginterpretasikan hukum-hukum pajak. Karenanya saya kira ini Tech Center mempunyai tanggung jawab moral untuk bagaimana meningkatkan tadi partisipasi publik dalam pembayaran pajak, juga bagaimana mengadvokasi perbedaan interpretasi tentang hukum-hukum pajak. Karenanya kalau pemerintah ada istilah reformasi perpajakan dengan tagline-nya meningkatkan penerimaan dan mengurangi sengketa, saya kira pada posisi mengurangi sengketa itu mungkin Tech Center bisa berperan aktif dalam melakukan advokasi. Begitu juga saya kira akan lebih baik jika riset-riset seputar pajak juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa yang dimotori oleh Tech Center. Ada buku misalkan judulnya itu Gender Impact of Government Revenue Collection, The Case of Taxation. Ada buku berkaitan dengan implikasi gender terhadap pengumpulan revenue pemerintah, dan salah satunya adalah tingkat taksi. Bagaimana hubungan antara gender dengan taksasi pajak? Saya kira ini juga menarik untuk dikaji oleh para dosen dan juga mahasiswa dalam tugas akhir. Selanjutnya kita tahu bahwa ini adalah 2022, tetapi isu politik menjelang 2024 juga sudah mulai, karenanya perpajakan sangat akan dipengaruhi oleh politik.
Contoh misalkan tahun 2000 di Oktober 2021 itu 7 Oktober 2021 kalau tidak salah sudah disahkannya undang-undang baru perpajakan yang akan berlaku pada 1 April 2022. Di antaranya adalah bagaimana PPN pajak pertambahan nilai di undang-undang itu dikatakan bahwa PPN itu akan naik maksimal 15%, tapi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah menyebutkan bahwa pertambahan nilai mulai 1 April itu menjadi 11%, ya, dan 10%. Banyak barang-barang yang kena pajak, ekspor impor barang kena pajak, membangun sendiri juga kena pajak dan lain sebagainya. Itu saya kira perlu direspon oleh tax center. Apalagi kalau kita berbicara tentang tahun politik dengan perpajakan, maka dalam teori ilmu political economy atau ilmu ekonomi politik itu ada yang disebut dengan political budget cycle. Ada istilah political budget cycle atau artinya adalah how election affect government fiscal policy. Bagaimana pemilu itu akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal pemerintah. Ya, jadi tahun pemilu itu biasa seperti itu. Karenanya di tahun politik biasanya terjadi peningkatan defisit anggaran karena situasi belanja meningkat, tetapi di sisi lain pajak menurun, penerimaan pajak menurun. Nah, ini saya kira perlu dilihat juga dan dikaji oleh tax center. Tentu di tahun politik itu ada 2 persepsi terkait dengan perpajakan. Pertama adalah dari persepsi petahana atau incumbent, bagaimana misalkan adanya pos anggaran baru, adanya subsidi tax expenditure, tidak adanya terobosan-terobosan di bidang penerimaan pajak dan lain sebagainya. Saya kira ini beberapa hal penting yang perlu direspon oleh tax center. Sementara dari sisi pihak oposisi misalkan sangat sering bahwa isu-isu pajak ini menjadi komoditas politik, ya, tentu untuk menjual ide-ide populis, ya. Bagaimana pengalaman pemilu 2019 misalkan beberapa partai politik menjadikan isu pajak ini menjadi isu yang dianggap populis meskipun belum tentu rasional. Misalkan beberapa partai politik menyebutkan akan mengurangi pajak kendaraan bermotor karena memang masyarakat Indonesia banyak yang pakai sepeda motor dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang perlu kita respon. Nah, sekira saya tidak akan panjang lebar, tetapi banyak isu-isu perpajakan yang memang perlu dikaji oleh jurusan administrasi publik, terutama oleh tax center-nya, terkait dengan bagaimana yang tadi saya sebutkan sebagai political budget cycle menjelang pemilu 2024. Sekali lagi, saya apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, juga para pengurus tax center, dan khususnya jurusan administrasi publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD yang telah berkenan memberikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan ada rangkaian prosesi pelantikan pengurus tax center administrasi publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagi nama-nama yang akan disebutkan, dimohon untuk bersiap dan mengaktifkan kamera agar susunan kepengurusan. Ketua, Ibu Fitri Febriani Wahyu SIP MAP, Farhan Rahmawan Halim SAP, Bendahara Feni Astuti SAP, Koordinator Harian Departemen Wildan Ahmil Kautsar, Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Koordinator Farhan Aulia Syahra, Staf Ahli Sri Astuti Wulandani, Siti Tiara Novianti, Albizia Nadira Trisna, Putri Salsabila Sungkar. Bidang Sosial dan Pelayanan, Koordinator Wahida Khairun Nisa, Staf Ahli Syifa Nurul Rahimah, Novia Irnawati, Yoiko Alfianisha Rahmi. Bidang Kerja Sama, Koordinator Raisa Elshi Rahmadiana,
Staf ahli Sasti Almaida, Cantika Fajroni Faroni. Bidang riset dan publikasi, Koordinator Yoga Ahmad Rifai. Staf ahli Delia Salsabila, Hendra Komara. Media dan komunikasi, Koordinator Fauzan Hanif Abdillah. Staf ahli Asep Gunawan, Alif Rahman Muljawan, Rafli Firmansyah. Kepadanya dimohon untuk bersiap dan mengaktifkan kamera. Pelantikan pengurus Task Center Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2022-2023 yang akan dilantik langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Sebelum saudara-saudara yang tadi disebutkan di surat keputusan dekan oleh moderator, saya akan melantik, maka saya perlu bertanya kepada rekan-rekan sekalian, apakah rekan-rekan bersedia untuk menjadi pengurus Task Center Administrasi Publik FISIP UIN Bandung periode 2022-2023? Siap, bersedia. Bersedia. Pertanyaan selanjutnya, sanggupkah Anda menjalankan dengan penuh amanah setiap kegiatan Task Center Administrasi Publik FISIP UIN Bandung periode 2022-2023? Siap, bersedia. Pertanyaan terakhir, bersediakah Anda menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan organisasi Anda? Siap, bersedia. Terima kasih atas jawaban dan kesediaan rekan-rekan calon pengurus. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Sabtu 19 Februari 2022 berdasarkan keputusan surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor B02-PP-002-PP-PP-9-2-2022 pengurus Task Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2022-2023 yang namanya termaktub dalam surat keputusan yang tadi saya sebutkan dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus Task Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bandung, 19 Februari 2022, saya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Ahmad Ali Nurdin, MA, PhD. Terima kasih, Anda sudah resmi dilantik menjadi pengurus Task Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD, yang telah melantik langsung pengurus Task Center Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan ada pengucapan janji pengurus Task Center Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan dipimpin oleh Ketua Task Center UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Fitri Febriani Wahyu,
SIPMAP. Dimohon untuk pengurus mengaktifkan mikrofonnya. Kepada Ibu Fitri, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amin ajma ba'du amin. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan Profesor Ahmad Ali Nurdin PhD dan Bapak Wakil Dekan 1 dan Bapak Wakil Nampaknya ada permasalahan koneksi yang dialami oleh Ibu Fitri. Dimohon untuk tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Mohon maaf, sudah gabung lagi saya? Sudah terdengar Ibu. suaranya? Mohon maaf, sinyal agak di rumah kebetulan. Dan untuk periode kepengurusan Tech Center Administrasi Publik periode tahun 2022-2003, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadina wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Dengan memohon ridho, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berikrar bahwa saya menyerahkan diri menjadi pengurus Tech Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2022-2003. Sebagai pengurus Tech Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta cinta tanah air dan bangsa. Sebagai pengurus Tech Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan Tech Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus Tech Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan lembaga dan organisasi, bahwa ketidaksetiaan kepada lembaga dan pimpinan organisasi adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengurus Tech Center Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, senantiasa berakhlakul karimah dan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Astagfirullahalazim, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Demikian janji sumpah kepengurusan Tech Center periode tahun 2022 selesai kami bacakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri telah membacakan janji setia pengurus Tech Center Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya akan ada prakata dan arahan dari Ketua Tech Center Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Ibu Fitri Febriani Wahyu SIPMAP, kami persilahkan.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Ahmad Ali Nurdin PhD. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 dan Bapak Wakil Dekan 3 yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, serta kepada rekan-rekan para pengurus Tech Center periode 2022 yang saya banggakan, dan tentunya para relawan Tech Center periode 2022 yang saya banggakan juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan kita telah saksikan secara bersama-sama pelantikan kepengurusan periode Tech Center tahun 2022 telah resmi dilaksanakan, dan saya ucapkan terima kasih kepada kepengurusan periode di tahun 2021 dan selamat datang kepada kepengurusan periode tahun 2022. Semoga dengan kehadiran para pengurus yang baru di Tech Center menjadikan program-program yang sudah kami susun, yang sudah kami rencanakan bisa terrealisasi lebih baik lagi di tahun 2022 ini, dan tentunya dengan seperti yang telah disinggung oleh Bapak Horil Umam selaku penanggung jawab dan tentunya Dewan Pengawas di Tech Center, bahwa Tech Center APUN Sunan Gunung Jati Bandung telah mendapat 2 penghargaan di tahun 2021, sehingga menjadikan suatu motivasi dan dorongan bagi khususnya bagi kami Tech Center menjadikan lebih baik lagi ke depannya, dan setidaknya bisa konsisten menjaga prestasi itu, mudah-mudahan bisa ditingkatkan kembali, sehingga diperlukan kepengurusan yang lebih baru, lebih kuat lagi, tentunya dalam merealisasikan program-program yang sudah kami rencanakan. Dan tentunya kami berharap dengan adanya kepengurusan Tech Center periode 2022 ini lebih meningkatkan komitmen dan tentunya bisa memberikan edukasi lagi khususnya di bidang perpajakan baik secara internal maupun secara eksternal. Dan tentunya kami juga berdasarkan hasil open recruitment kemarin, kami tidak mengkhususkan hanya untuk jurusan administrasi publik saja, tetapi untuk semua jurusan yang memang benar-benar tertarik di dalam khususnya bidang perpajakan. Sehingga di dalam open recruitment kemarin untuk kepengurusan kami terbuka secara umum bagi para mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dari berbagai jurusan, sehingga yang mendaftar pun dari berbagai kalangan jurusan yang memang berkaitan di bidang perpajakan. Dan tentunya kepengurusan ini juga merupakan hasil pilihan yang paling terbaik dan yang baik, sehingga kami berharap menjadikan program-program atau rencana-rencana inovasi ke depannya lebih baik lagi dengan adanya kepengurusan Tech Center periode tahun 2022 ini. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan para pimpinan fakultas, Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, jurusan. Terima kasih selama 1 tahun ini kami bisa berjalan dengan tentunya dukungan dari para pimpinan semua, sehingga hal apapun itu menjadikan terrealisasi dengan baik pula. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Tentunya ke depannya kami menjalankan program-program yang tentunya berdasarkan hasil kerjasama dengan MOU DJP Kanwil 1.
Dan mudah-mudahan segala aktivitas, segala program yang akan kita realisasikan di tahun 2022 ini menjadi berkah, mendapat ridho, dan tentunya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Febriani Wahyu SIP MKP selaku Ketua Task Center Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bapak Ibu beserta para hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya prakata dan arahan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus Task Center Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2022-2023. Kami sampaikan selamat bertugas, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dilakukan oleh operator. Baik, kepada teman-teman semua, agar mengaktifkan kameranya akan langsung diarahkan oleh saya. Siap ya? 1, 2, 3. Belum kak, enggak. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, untuk slide selanjutnya. Ya, sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dekan, Pak. Ya, sami-sami. Ya. Mangga wilujeng ka sadayanya. Ya, Selamat ya. Ya, selamat saya izin live. Selamat buat para pengurus yang baru ya.